Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tang binatang, sahabat tang binatang maksud saya. Jadi kenapa saya bilang selamat sore? Karena memang pembuatan konten kali ini saya buat pada sore hari. Sudah banyak hal yang saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, dan pada edisi kali ini saya akan membahas sebuah hal yang mungkin kurang begitu penting ya, tapi juga tidak bisa dihindarkan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya hal ini itu bisa membuat si indukan bisa cepat berkembang biak lagi. Nah, ini sebenarnya kontennya itu ini ya, yang kita bahas itu sepele sebenarnya. Cuma ini memudahkan si indukan untuk berkembang biak, jadi lebih cepat berproduksi lagi. Jadi yang penasaran silahkan tonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah saat anakan menetas ya, biasanya itu tidak saya apa-apakan. Artinya saya biarkan anakan tersebut agar keluar dengan sendirinya ya. Jadi tanpa bantuan saya keluarnya. Supaya apa? Nah, supaya bisa lebih mandiri teman-teman. Karena kalau masih dibantu, kadang itu bulunya masih basah. Jadi biarkan mengering dulu dan biar langsung ikut induknya. Lalu setelah itu, hal yang saya lakukan adalah membiarkan kurang lebih ya 1 hari lah untuk dilepaskan ya. Jadi saya ikutkan induknya, biar ikut induknya untuk makan, belajar makan di sini ya, kumpul dengan entok-entok besar. Tapi tetap saya awasi ya, takutnya nyemplung atau tenggelam ke tempat minumannya ini. Nah, karena saya punya pengalaman yang kurang enak, saya buatkan kolam-kolaman. Karena anakan entok memang suka bermain air, akhirnya mereka bermain air dan lupa dan tidak bisa cara untuk naiknya. Jadi tetap perlu diawasi. Nah, selanjutnya langkah yang saya lakukan adalah mengurung teman-teman ya. Di situ ada kurungannya atau tempat kurungan seperti ini ya. Nah, box seperti ini ya. Sangkar atau apalah namanya. Saya taruh di sini selama kurang lebih 2 hari. Jadi saya pisah setelah 1 hari ikut induknya. Setelah itu saya pisah selama 2 hari di dalam sini teman-teman. Untuk apa? Untuk menghindari kena injak entok-entok yang besar, atau menghindari agar tidak dipatok oleh entok-entok yang lebih besar. Jadi selama 2 hari saya taruh sini, saya pisahkan makannya. Saya beri pakan alternatif teman-teman. Jadi tidak langsung saya beri pakan pabrikan. Selama 2 hari itu agar mereka juga belajar
sama induknya cara makan, jadi saya beri pakan yang sama dengan induknya. Jadi pakai pakan alternatif. Saya kasih pakan dan saya kasih minum. Saya taruh di dalam sangkar ini ya, atau box ini. Nah, selama 2 hari itu saya memberi pakan pagi sore ya, jadi sama dengan entrok yang lain. Jadi tetap saya kasih pakan pagi sore, jadi tidak tiap waktu saya kasih, karena mereka dalam tahap belajar ya. Baru setelah itu, setelah hari ketiga, saya mulai memisahkan teman-teman. Jadi kalau saya simple ya, kandang saya hanya seperti ini teman-teman ya. Box untuk pembesarannya seperti ini cuma, tanpa memerlukan apa ya, box yang tertutup sekali ya. Bisa dilihat rongga-rongganya banyak ya, di atas juga bolong seperti ini. Sebelum dimasukkan ke sini biasanya saya sudah siapkan dulu pakannya. Tuh pakannya ini teman-teman ya. Saya pakai 511. Saya isi full itu tempat pakannya, dan tempat minumnya juga saya isi full. Lalu saya beri kardus atau alas di bawah tempat pakannya. Itu berfungsi untuk ini teman-teman. Jadi kalau anakan tuh biasanya kan kalau makannya itu belepotan atau kemana-mana, kadang tumpah kemana-mana. Jadi saya beri alas agar tidak tumpah kemana-mana teman-teman. Jadi tetap ada di atas, tidak sampai jatuh ke bawah pakannya. Nah, setelah saya pisahkan ya, melalui proses selama 3 hari tersebut, saya coba pisahkan ya. Jadi di hari pertama pemisahan itu biasanya masih bunyi teman-teman, anakan masih bunyi. Nah, hari berikutnya mereka sudah mandiri teman-teman. Jadi jangan lupa ya, pada saat pemisahan kalian siapkan dulu kandangnya, tempat pakan beserta pakannya, tempat minum yang sudah terisi air, dan juga lampu ya. Lampu 5 watt ini. Ini teman-teman, saya pakai lampu yang merek ini, merek hemat. Ini harganya 5 ribuan di toko. Bisa dilihat teman-teman, mereka sehat-sehat ya, alhamdulillah. Dan makannya juga lahap mereka tuh. Nah teman-teman, ada satu hal yang saya lewatkan pada saat pemisahan ya. Anakan dari indukan usahakan itu sore hari teman-teman, pada saat jam pemberian pakan. Biasanya saya biarkan induknya itu lapar dulu. Jadi saya taruh di sana, saya biarkan lapar. Saya pisah anakannya. Setelah itu saya pisah anakannya, saya taruh di box yang sudah saya siapkan. Nah, pada saat indukan itu lapar ya, maka hal pertama yang biasanya indukan itu pikirkan atau perhatikan adalah pakan teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada saat dia lapar, anaknya sudah saya pindah ke box. Setelah itu baru saya lepas pada saat pemberian pakan, sehingga indukannya itu lupa kalau dia itu punya anak. Jadi fokusnya makan. Anakannya juga seperti itu. Jadi pada saat lapar, saya pindahkan ke box. Akhirnya mereka tuh ingatnya cuma makan dan minum ya. Ya mungkin selama 1 malam itu adalah bunyi-bunyinya ya, bunyi bingung untuk mencari induknya, tapi tidak terlalu lama juga teman-teman.
biasanya tidak nyampe 1 hari itu sudah lupa dengan induknya, dan si induk juga lupa dengan anaknya, sehingga membuat indukan itu lebih cepat untuk berproduksi. Mungkin tips dari saya ini bisa dipraktekkan teman-teman. Bagi peternak-peternak pemula bisa dipraktekkan di rumahnya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat, silahkan like video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.